Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Abdul Hamid Al-Ghifari di channel Pepatah Bahasa Sunda dan Bahasa Indonesia Campuran. Baik sahabatku sekalian, sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya di like, comment, share, and subscribe. Di video kita kali ini, saya akan membahas atau menceritakan riwayat Barsiso yang terjadi di zaman Bani Israel, yang saya ambil dari kitab Nasohih atau Doa Nasihat. Di zaman Bani Israel ada seorang lelaki yang ahli ibadah, taat kepada Allah dan tak pernah melakukan kesalahan. Bahkan ilmunya, ketaatannya kepada Allah bisa menjadikan doanya dikabul, sehingga golongan iblis merasa iri karena ketaatannya. Lalu si iblis laknatullah membuat perkumpulan dan memberikan pengumuman bahwa siapa di kalangan iblis laknatullah yang mampu memfitnah atau yang mampu menjerumuskan Barsiso tersebut. Ada satu jin yang dinamakan jin Ifrit, ya, jin Ifrit unjuk gigi. Saya siap untuk memfitnah atau menghancurkan keimanan dan ketakwaannya Barsiso dengan penuh kegagahannya, dengan penuh keberaniannya, dan penuh semangatnya bahwa dia mampu untuk memfitnah Barsiso. Kalau misalkan saya gagal dalam tugas ini atau saya gagal memfitnah Barsiso, maka jangan engkau anggap atau jangan engkau akui saya di golongan para iblis. Begitu, saking pede, gitu, saking percaya dirinya bahwa dia itu akan berhasil untuk memfitnah Barsiso. Singkat cerita sahabatku sekalian, si iblis atau jin Ifrit ini ke suatu kerajaan yang dimana kerajaan tersebut terdapat seorang perempuan atau putrinya yang sangat-sangat cantik, bahkan kecantikannya tiada yang menandingi. Di negara tersebut tidak ada yang menandingi kecantikannya, menandingi saking cantiknya. Sehingga si iblis tersebut mempunyai inisiatif untuk memulai memfitnah Barsiso dengan cara ketika sedang santai, si anak raja tersebut sedang ngobrol, sedang berbincang-bincang dengan ibundanya, dengan ayahandanya, dan juga dengan sahabat-sahabatnya, dengan rekan-rekannya di suatu tempat. Iblis mulai memfitnahnya, yaitu dengan memberikan penyakit kepada si putri tersebut, yaitu penyakitnya penyakit kerasukan. Setelah kerasukan, si putri tersebut menjadi gila. Dan raja tersebut merasa heran, merasa aneh, anaknya atau putrinya yang tadinya sehat, bugar jasmani dan rohaninya, kok secara tiba-tiba bisa menjadi sakit. Apa yang terjadi? Lalu si iblis tersebut menjadi seorang manusia dan dia menawarkan kepada si raja tersebut dengan tawaran, "Hai raja, kalau engkau menginginkan anakmu sembuh atau sehat dari kegilaannya, maka engkau harus datang kepada tabib atau kepada ulama yang bisa dan mampu menyembuhkan sakit yang diderita oleh putrimu, yaitu Barsiso namanya. Dia adalah ulama terkenal, dia adalah sosok kiai terkenal yang doanya, yang permintaannya, permohonannya selalu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sang Tuhannya, oleh sang penciptanya." Itu si iblis dengan menyerupai manusia menawarkan atau memberikan masukan kepada si raja bahwa si anaknya tersebut harus dibawa kepada ulama yang bernama Barsiso untuk disembuhkan. Lalu si raja tersebut menyetujui arahan atau tuduhan dari si iblis tersebut yang telah menyerupai. Lalu dibawalah si anak tersebut atau si putri tersebut kepada ulama yang bernama Barsiso. Singkat sampai di rumahnya Barsiso, si putri tersebut diobati oleh Barsiso. Putri raja di zaman Bani Israel tersebut sembuh pada saat itu juga dengan berkah doanya Barsiso. Tetapi ada sesuatu yang sangat mengherankan.
setelah dibawa lagi ke kerajaan atau ke rumahnya si putri tersebut, penyakitnya kambuh lagi. Mengapa demikian? Karena diganggu ke si iblis tadi. Ya, ku jin iprit diganggu deh, diganggu-ganggu kene. Karena tujuannya itu untuk memfitnah Barsiso. Sehingga si raja heran, kok kenapa tadi di rumah Barsiso mah sembuh sehat, tapi mengapa setelah dibawa ke rumahnya atau ke rumah saya atau ke kerajaan si putri malah sakit kembali? Si raja heran. Nah, kemudian si iblis memberikan tawaran kembali. Hei raja, kalau engkau menginginkan anakmu sembuh dan sehat secara permanen, total, mual karugrag, mual gering-gering deui, mual gelo-gelo deui, maka syaratnya engkau harus menginapkan putrimu di rumah Barsiso untuk beberapa malam atau beberapa hari. Karena penyakitnya sangat parah. Ya, dari tawaran si iblis tersebut, si setan yang jin iprit tersebut, si raja menyetujuinya karena menginginkan anaknya sembuh dong. Anaknya cantik, putri, banyak diinginkan kaum laki-laki. Tetapi gila, si raja tersebut membawa kembali putrinya, ada ya si putri yang cantik tersebut kepada Barsiso untuk diinapkan. Dan diobati kembali oleh Barsiso. Barsiso pun heran, mengapa demikian? Mengapa terjadi lagi? Mengapa kambuh deui? Ya, mengapa sakitnya itu kembali lagi, datang lagi? Sehingga si putri tersebut memang diinapkan di Barsiso. Ya, pada waktu malam hari, Barsiso mulai digoda oleh si jin iprit tersebut. Ya, mulai masuk memfitnah Barsisonya. Dengan kecantikan, dengan body mulus dan seksinya si putri tersebut, Barsiso tergoda. Barsiso tergoda dengan rayuan, bayangkan atuh aya dihareup, bari geulis, sosoranganan, wahinung bapaan, bari mulus. Di mana tuh kagoda? Pasti kagoda ripuh. Terjadilah sesuatu yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah, yaitu perzinahan. Yaitu Barsiso melakukan hal tersebut karena digoyahkan pikirannya, keimanannya oleh si iblis tersebut. Ya, sehingga si Barsiso merasa ketakutan, merasa menyesal setelah dia melakukan perbuatan tersebut. Lalu si iblis menawarkan dan menakut-nakuti, Barsiso, engkau telah membunuh putri raja, tentu engkau bakal celaka. Raja bakalan menghukum engkau dan bahkan bisa jadi membunuh engkau. Lalu bagaimana supaya engkau tidak dihukum oleh si raja? Ada satu jalan, yaitu engkau harus membunuh si putri tersebut supaya tidak ada yang mengetahui ya tentang kejahatannya, tentang perbuatan yang telah dilakukannya. Sehingga Barsiso membunuh si putri tersebut. Dan banyak orang-orang yang menanyakan karena mengetahui bahwa si putri tersebut diobati di rumahnya Barsiso. Dan Barsiso mengatakan si putri tersebut telah meninggal atas kehendak Allah. Tuh, ketika sudah melakukan kesalahan, keimanannya sudah terganggu, seorang ulama pun berani berbohong, bahkan menyebutkan atas nama Allah. Si iblis tersebut membuat fitnah yang berikutnya, yaitu menyerupai manusia kembali dan mengumumkan atau memberitahukan kepada masyarakat bahwa si putri tersebut yaitu dibunuh. Ya, jadi si laknatullah tersebut menyampaikan kepada masyarakat bahwa si putri tersebut meninggal dibunuh oleh Barsiso, sehingga masyarakat datang ke rumahnya Barsiso dan mengubrak abrik. Kemudian ketemulah kuburannya dan digali kembali kuburan si putri tersebut dan melihat jasad si putri tersebut ada bekas gorekan atau bekas disembelih lehernya. Dari sana masyarakat di zaman Bani Israel lalu menangkap Barsiso dan dipancung Barsiso, ya, disalib Barsiso, dan sudah tidak ada daya dan upaya Barsiso. Iblis menghasut yang kesekian kalinya dengan hasutan, Barsiso, apakah engkau ingin selamat? Apakah engkau ingin selamat dari masyarakat yang akan menyiksa engkau? Barsiso karena sudah lemas, sudah tidak ada daya dan upaya. Saya ingin,
Kata si iblis, ada satu syaratnya, yaitu engkau harus sujud kepadaku, harus iman kepadaku, harus mengakui bahwa aku adalah Tuhan engkau. Kata si iblis tersebut kepada Barsiso. Lalu kata Barsiso, bagaimana aku melakukannya? Karena aku kan sedang disalib, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana caranya supaya aku mengakui bahwa aku bersujud kepada engkau, iblis? Kata si iblis, cukup dengan isyarat menganggukkan kepala saja. Dan engkau sudah beriman kepadaku, sudah sujud kepadaku. Begitu kata iblis. Dan Barsiso melakukan hal tersebut, yaitu murtad. Ia hanya menganggukkan kepala. Begitulah sahabatku sekalian, riwayat ulama yang berzina, ulama yang tergoda oleh rayuan iblis laknatullah. Begitulah sahabatku sekalian, kisah dari ulama yang terhasut godaan iblis, jin ibrit. Mudah-mudahan kita semuanya selaku umat manusia yang imannya yazid wa yanqus, kadang naik kadang turun, mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita ketika meninggalnya nanti membawa iman Islam dan diwafatkan dengan keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dan selalu tingkatkan keimanan kita kepada Allah, karena level ulama pun sudah atau masih tergoda oleh gangguan iblis, apalagi kita manusia biasa. Dari channel Abdul Hamid Al-Ghifari, pepatah bahasa Sunda dan bahasa Indonesia campuran. Cukup sekian. Apabila bermanfaat mohon di like, share, and subscribe. Dan apabila banyak sekali kekurangan mohon dimaafkan, itu jelas kebodohan atau khilafan dari saya. Apabila ada yang perlu dikoreksi atau perlu dibetulkan, perlu dibenarkan, silahkan dipenuhi kolom komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.